Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua pendengar setiap podcast. Balik lagi nih di Podcast Genre. Ngomong-ngomong soal genre, pasti cakupannya luas banget ya. Apalagi di kalangan remaja nih, yang memang seneng banget berkegiatan dan mengeksplorasi diri sendiri. Kayak ingin terlihat lebih cantik, lebih ganteng, lebih elegan, bahkan berlomba-lomba menampilkan versi terbaik dalam diri sendiri. Tapi di dalam semua tindakan dan kegiatan yang positif itu, pasti ada aja yang bikin kepikiran, bahkan sampai overthinking. Ngomong-ngomong soal overthinking, sebenarnya apa sih overthinking itu? Dan apakah mempunyai dampak yang negatif yang akan terjadi kepada diri sendiri, teman-teman, atau orang lain di sekitar kita? Nah, di tema podcast kita kali ini, aku dan salah seorang teman aku yaitu Taufik, kita akan bahas tentang overthinking pada remaja. Halo Tashi, Assalamualaikum. Halo Taufik, waalaikumsalam. Gimana nih keadaannya? Baik atau sedikit galau gara-gara belum check out belanjaan? Bisa aja nih ya Tashi ya. Gimana Tas? Kita mau bahas apa nih kali ini? Itu pengen bahas tentang overthinking pada remaja nih. Tapi sebelumnya, apa sih sebenarnya pengertian dari overthinking itu? Menurut kamu gimana tuh, Fik? Oke Tas, menarik banget ya guys tentang overthinking pembahasan kali ini. Jadi menurut aku pribadi, based on my experience ya, overthinking itu kondisi di mana pikiran kita itu dilingkupi oleh hal-hal yang terlalu kita pikirin. Padahal sesuatu yang kita pikirin tuh nggak seharusnya kita pikirin terus-menerus. Entah itu tentang masa depan kita, kekhawatiran kita akan suatu hal, atau sebagainya. Nah biasanya nih anak muda generasi milenial itu sering banget tuh ngalamin yang namanya overthinking. Iya bener banget. Jujur ya, aku pribadi tuh pernah banget tuh yang namanya ngalamin overthinking. Mungkin teman-teman kita di sini pendengar setiap podcast gitu juga pasti pernah ya mengalami overthinking. Kayak hal yang kecil itu sampai kita pikirin, sampai masalahnya tuh kayak jadi besar gitu. Bahkan sebenarnya itu tuh belum terjadi, tapi kita udah terlalu memikirkan aja sampai kayak kita ngebayangin masalahnya tuh udah jadi besar, masalahnya udah ribet banget gimana, sampai bikin stres, bahkan sampai untuk mikirnya itu sampai trauma gitu loh. Nah itu dia nih guys. Tapi ngomongin soal overthinking nih, semua kan udah pada ngerasain ya overthinking tuh kayak gimana. Mungkin pendengar setia podcast ini pernah kan yang namanya overthinking. Nah, kalian perlu tahu loh, kira-kira penyebabnya apa aja sih hal-hal yang bisa mendorong kita tuh selalu overthinking? Biasanya itu kalau misalnya overthinking ya Fik, kayak sesuatu yang udah pernah kejadian, dan itu lebih kayak kita tuh udah benar-benar kejadian tuh, tapi kita tuh kayak takut lagi gitu untuk itu kejadian. Jadi kita tuh kayak cuma mikirin ini bakal kejadian lagi nggak ya sama kehidupan gue, ini bakal kejadian lagi nggak ya. Kalau aku gitu sih. Nah iya bener banget Tas. Nah ini gak lepas dari penyebab overthinking tadi. Jadi kan setiap orang tuh mikirnya macam-macam ya. Ada yang mungkin dia mikirin hal yang trauma, atau mungkin hal yang belum terjadi tapi dia udah khawatir duluan. Jadi teman-teman, penyebab overthinking tuh ada dua. Ada faktor eksternal dan internal. Ini menurut pandangan aku pribadi. Kenapa begitu? Kalau misalnya pandangan internal atau faktor internal itu sebetulnya dari diri kita. Kalian mungkin pernah dengar kan teman-teman, Tashi juga, kalau anggapan tentang pikiranmu itu membatasi tindakanmu. Dan itu relate banget nih guys sama overthinking tadi. Tapi semua itu gak lepas dari faktor eksternal juga. Nah, apa aja nih faktor eksternalnya? Yang pertama, itu ada dari pikiran kita sendiri. Kita selalu mikirin hal-hal yang sebetulnya itu belum terjadi. Misalnya, mikirin tentang 20 tahun lagi gue kayak gimana ya? Terus nanti gue nikahnya sama siapa?
Terus kalau misalnya hidup gue gini-gini aja, gimana nasib gue? Nah, pemikiran-pemikiran yang kayak gitu yang membatasin mindset dan pola pikir kita. Dan tentunya kalau misalnya hal ini terus-terusan kayak gini, itu bisa bahaya juga ya guys. Terus juga informasi yang kita dapat. Contoh nih, aku sering banget ya buka Google. Overthinking aku tuh lebih ke bahaya yang sifatnya itu bencana. Jadi aku orang itu panik kan kalau ada bencana gitu kan. Lihat kabar di gempa bumi misalnya, aku langsung cari informasinya. Apa yang terjadi kalau misalnya gempa gitu kan. Bla 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 bla. Dan itu tuh dipikirin terus. Itu nanti akan buat jadi diri kita jadi panik sendiri. Nah, pas aku ngalamin itu tuh kayak aku langsung keringet dingin. Udah gitu, kayak panik sendiri padahal gak ada apa-apa. Karena pikiranku yang berlebih tadi, atau overthinking itu tadi. Kalau aku tuh bahkan ya sampai sakit. Kayak aku tuh memikirkan sesuatu gitu ya hari ini. Bahkan sampai malam-malam aku pikirin, sampai nangis sendiri, sampai kayak ini gimana sih caranya ngatasinnya biar cepat selesai. Padahal itu tuh belum kejadian. Dan sampai benar-benar besoknya karena gak tidur ya, karena gak tidur kepikiran, besoknya langsung sakit, langsung gak enak badan, langsung panas. Sampai benar-benar efeknya tuh ke fisik gitu loh. Dan dampaknya tuh kayak selain ke fisik ya, buang-buang waktu aku gitu. Yang tadinya aku harus ngerjain laporan praktikum, yang tadinya aku harus ngerjain tugas dari dosen, itu kayak kebuang-buang aja waktunya karena memikirkan hal itu. Terus kayak aku misalnya lagi ada kerjaan, terus aku kepikiran sesuatu yang memang itu kayak kerjaan aku tuh, aku jadi gak fokus, kerjaan itu jadi menurun gitu. Terus kayak buat lebih sensitif banget sih untuk diri sendiri. Aku lebih cepat emosi ya, bener-bener kayak gak kontrol gitu emosinya. Dan yang paling penting nih ya, selain yang udah kamu sebutin tadi, itu juga bisa mengalami gangguan kesehatan loh kita kalau keseringan overthinking. Contohnya nih, kalau misalnya terlalu banyak pikiran, saraf-saraf kita itu kan bekerja keras nih. Itu akan buat jadi pusing, tekanan darah bertambah, detak jantung meningkat karena cemas tadi, produksi keringat meningkat karena tadi misalnya karena deg-degan terus keringetan, panas dingin. Dan yang paling penting ini gangguan psikologis juga terganggu. Biasanya orang yang overthinking itu nanti dia akan cenderung mengarah ke depresi. Tentunya depresi ini bahaya banget ya bagi kesehatan mental. Kalau misalnya mental kita aja nggak sehat, otomatis fisik kita juga nanti nggak akan bisa terjaga. Karena jiwa yang sehat, raga menjadi kuat. Gimana raganya mau kuat kalau misalnya jiwanya nggak sehat? Gitu. Bener banget sih, jiwa yang kuat itu emang raganya harus kuat juga. Atau raganya yang kuat juga harus jiwanya yang kuat ya. Nah kalau misalnya overthinking itu lebih kayak menghalangi juga gak sih untuk kita nih, kita kan sebagai remaja nih, sebagai generasi berencana, kayak menghalangi kita itu untuk ke transisi kehidupan remaja gitu. Contohnya nih, aku overthinking itu yang ngebuat aku kayak yang seharusnya kewajiban yang aku lakuin itu malah gak aku lakuin. Contohnya, aku tuh overthinking nih karena pacar aku tuh selingkuh, karena dia gak ngabarin aku seharian. Itu kayak ngebuat aku bener-bener males, aku malas ke sekolah, aku malas belajar, kayak aku malas ngerjain tugas atau apapun itu gitu. Ngebuat aku bener-bener, ih dia lagi ngapain ya di sini? Overthinking, kayak kepikiran, ngabarin gak bisa, beda sekolah ya kan. Nah itu juga buat aku kayak ya kita tuh untuk ngelanjutin ke 5 transisi kehidupan remaja yang seharusnya bisa kita lewatin secara baik-baik aja, itu malah jadinya sedang tidak baik-baik aja gitu. Secara gak langsung tuh kayak jadi terhalang gitu untuk kita ngelewatin transisi kita sebagai remaja gitu. Iya bener banget nih Tas. Selain ngehalangin kita sebagai remaja yang sehat, cerdas, dan ceria untuk ngejalanin 5 transisi remaja tadi, itu juga bisa mengarah ke penyalahgunaan nafsa. Seperti kita, kalau misalnya orang overthinking nih ya, dia pasti akan depresi kan. Tentunya dalam dia depresi itu, dia akan cari ketenangan.
ketenangan yang ia nggak dapet akhirnya berujung pada penyalahgunaan nafza. Mungkin dia bisa aja nyuntik dirinya dengan syabu, terus pakai ganja, atau bahkan minum minuman keras, alkohol, atau mungkin dia menghisap lem itu ya kan. Dan itu tentunya yang harus kita jauhi sebagai remaja yang sehat, cerdas dan ceria. Karena kita juga kan harus menghindari yang namanya triad KRR kan, salah satunya nafza. Nah, ngomong-ngomong gimana nih Tas? Ada gak sih kira-kira tips and trick buat teman-teman untuk menghindari atau meminimalisir overthinking? Iya Fik, bener banget. Apalagi kalau misalnya dampak dari narkoba itu kan bener-bener bahaya banget. Dan lebih parahnya itu adalah bisa menyebabkan kematian kalau misalnya kita kayak mengkonsumsinya itu atau dikonsumsinya tuh secara berlebihan. Itu bisa menyebabkan overdosis yang memang berujung dengan kematian. Apalagi kita sebagai generasi berencana emang udah sepatutnya untuk menjauhi triad KRR. Salah satunya itu adalah narkotika atau narkoba. Dan kalau misalnya untuk tipsnya sendiri nih, aku punya beberapa tips aja sih yang udah kayak ya menurut aku ini banget gitu, berhasil banget di aku gitu. Kayak yang pertama itu alihkan perhatian kita. Kayak kita kan kepikiran nih, banyak kepikiran, pusing, stres ya, kita tuh alihin perhatian kita. Kita olahraga, atau kita refreshing ke pantai, atau ya kita me time aja gitu. Senangi diri kita sendiri. Alihin olahraga, kalau misalnya kita stres, olahraga itu bisa memperlancar juga peredaran darah, mengurangi stres dan lain-lain. Terus yang kedua itu lebih selesain urusan yang menurut aku itu lebih mudah, atau menurut kita tuh lebih mudah gitu ya. Kayak misalnya kita ngerjain tugas, kita kepikiran overthinking karena tugas kita nggak kelar-kelar, nggak selesai-selesai, sedangkan deadline udah mau deket. Itu kita bisa tuh ngerjain dulu yang lebih mudah. Ketiga nih, lebih curhat sih ke orang yang kita percaya, entah temen, sahabat, atau yang lain gitu. Lebih kayak ya terbuka aja, bukan terbuka gimana-gimana ya, kayak ceritain aja apa yang kita overthinkingin. Siapa tahu mereka punya saran yang memang ngebuat kita ya lebih lega aja gitu, gak kepikiran lagi. Dan yang terakhir, kayak kita takut nih melakukan sesuatu, atau kita nanti pas IPK kita takut nggak naik IPK-nya, ya kita berdoa aja. Semua apa yang udah kita lakuin, semua apa yang udah kita jalanin, ya percaya aja kalau misalnya memang Tuhan itu bersama kita gitu. Itu kayak untuk benar-benar mengurangi overthinking itu mujarab banget. Itu sih kalau dari aku. Kalau menurut kamu gimana nih? Oke, kalau menurut aku pribadi nih, untuk mengalihkan overthinking, menghindari ataupun kita mencegah overthinking itu, ketika aku mulai memikirkan suatu hal, aku akan mencoba ngalihin perhatian lain. Misalnya aku ngechat temen aku, misalnya aku ngirim video receh ke temen aku, entah aku buka TikTok, ataupun aku melakukan kreativitas aku. Nah, ini relate banget nih sama life skill. Jadi substansi genre itu kan salah satunya life skill ya Tas. Life skill itu kan mengasah bakat dan kemampuan kita gitu. Nah, dengan adanya life skill yang kita kembangkan ini, itu akan menjauhi kita dari yang namanya overthinking, karena bisa mengalihkan perhatian kita dari suatu hal yang kita pikirin ke suatu hal yang lebih menyenangkan dan lebih bermanfaat untuk perkembangan diri kita. Jadi gimana caranya ya kita bisa mengalihkan perhatian kita dari pemikiran yang berlebihan. Gitu sih. Iya, bener banget di Gen Rangers. Jadi untuk kita semua, jangan sering-sering overthinking. Karena selain gak bagus untuk kesehatan mental dan fisik, overthinking juga bisa menghambat transisi kita sebagai remaja. Terlebih udah mau puasa nih, harus sering-sering banget berdoa, bersyukur, dan jangan berpikir berlebihan. Juga tingkatin ibadah di bulan puasa kita. Semoga kita semua bisa terhindar ya teman-teman dari dampak overthinking, yaitu depresi, dan bisa lari ke salah satu triad KRR, yaitu nafza. Oke, sekian podcast genre kita kali ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre.